Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Januar Fauji. Pada bab kali ini kita akan membahas tentang dynamic routing. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengenalan routing, teori IGRP, setup topologi 2 router, konfigurasi static routing, setup topologi 4 router, konfigurasi routing, setup LAN, teori USPF, setup topologi 2 router, konfigurasi routing USPF, setup topologi 3 router, konfigurasi routing, setup topologi PLAN, konfigurasi routing, konfigurasi OSPF multi area, teori dinamik routing BGF, BGP, penjelasan autonomous, konfigurasi BGP, topologi BGP 3 router, dan konfigurasi BGP 3 router. Oke, kita langsung saja ke materi pertama, itu pengenalan routing. Nah, pada bab sebelumnya kita sudah menjelaskan dinamik statik. Nah, pada kali ini kita akan menjelaskan tentang dynamic routing. Nah, dynamic routing adalah metode di mana router secara otomatis membentuk dan memperbarui tabel routing berdasarkan informasinya dan diterima dari router lain menuju protokol dinamis. Nah, jenis jenisnya untuk jenisnya ada dua ya teman-teman. IGP. IGP itu adalah Interior Gateway Protocol untuk routing di dalam satu organisasi atau AS atau Autonomous System. Nah, IGP ini adalah protokol yang digunakan untuk mengatur lalu lintas data di dalam satu organisasi atau satu autonomous system atau disebut AS yang sama. Bayangkan seperti sistem pengiriman surat kontrol di dalam satu gedung kantor yang besar. Nah, tujuan BGP ini adalah untuk menghubungkan router-router yang berada di bawah kendali administrasi yang sama. Nah, untuk contoh protokolnya seperti ini ya teman-teman. Nah, yang kedua itu EGP atau Exterior Gateway Protocol untuk routing antar organisasi antar AS. Nah, EGP ini adalah protokol yang digunakan untuk routing antar organisasi atau antar autonomous system yang berbeda. Ini adalah bahasa yang digunakan oleh penyedia layanan internet atau ISP untuk saling terhubung satu sama lain di seluruh dunia, teman-teman. Nah, untuk tujuannya sendiri itu untuk menghubungkan satu jaringan besar atau AS ya teman-teman dengan jaringan besar lainnya di internet. Nah, untuk contoh protokolnya itu yaitu BGP atau Border Gateway Protocol. Nah, BGP ini adalah protokol standar yang menjalankan internet saat ini. Tanpa BGP, jaringan Google tidak akan bisa berbicara dengan jaringan Telkom atau penyedia lainnya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini ada yang namanya dinamik berdasarkan cara kerja. Nah, yang pertama ada distance vector router mengandalkan distance vector. Nah, distance vector ini adalah router mengandalkan informasi dari tetangga atau neighbor untuk menentukan rute terbaik. Nah, distance vector ini misalkan kita ada router yang menggunakan metode ini tidak tahu peta jaringan secara keseluruhan. Ia hanya percaya pada apa yang dikatakan oleh tetangganya. Misalkan logikanya seperti kata tetangga saya atau router sebelah, kalau mau ke Google lewat dia saja, jaraknya cuma 2 lompatan lagi. Nah, jadi karakteristiknya menggunakan jumlah lompatan atau hop count sebagai penentu jalur terbaik. Nah, untuk contohnya itu RIP sama IGRP. Yang kedua ada link state. Nah, link state-nya router membangun peta jaringan sendiri atau database topologi lengkap, lalu menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, link state ini berbeda dengan distance vector. Router dengan link state ini ingin tahu segalanya. Ia akan membuat peta topologi lengkap dari seluruh jaringan sebelum memutuskan jalur mana yang tercepat. Misalkan logikanya saya akan mengumpulkan semua informasi koneksi dari semua router. Nah, nanti dia akan menghitung pakai matematika atau algoritma Dijkstra mana jalan yang paling tercepat. Nah, ini lebih cerdas, lebih cepat mendeteksi jika ada kabel yang putus, tapi memakan memori router lebih besar. Nah, untuk contoh persnya itu OSPF sama ISIS. Nah, yang ketiga ada hybrid. Hybrid atau kombinasi distance vector dan link state. Nah,
Hybrid ini sesuai namanya, ini adalah gabungan protokol ini mengambil kecepatan link state tapi tetap mempertahankan kemudahan konfigurasi di stand vektor. Nah, karakteristiknya sangat efisien karena hanya mengirimkan pembaruan informasi jika ada perubahan saja dalam jaringan. Nah, untuk yang terkenalnya itu di EIGRV ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, yang ketiga itu komponen dasar dalam dynamic routing ya teman-teman. Nah, misalkan saya ada contohnya neighbor. Nah, neighbor ini router lainnya saling bertukar informasi routing. Nah, neighbor ini adalah intinya router tidak bisa bekerja sendirian ya teman-teman. Mereka harus punya teman curhat untuk saling berbagi info tentang kondisi jalan atau jaringan atau neighbor. Yang kedua adalah metrik. Metrik ini nilai untuk menentukan jalur terbaik bisa berupa hopcount, bandwidth, delay, cost, dan lain-lain. Nah, metrik ini adalah angka yang digunakan router untuk membandingkan beberapa jalur ke tujuan yang sama. Nanti router akan selalu memilih jalur dengan metrik terendah. Contoh variabelnya itu menghitung beberapa banyak router yang dilewati atau RIP ya teman, dan lain-lain. Yang ketiga ada routing table. Nah, ini adalah buku panduan atau database yang disimpan di memori router ya teman-teman. Nah, isinya data sesuai jaringan diketahui dan lewat mana router harus mengirim data jika ingin ke sana. Jika tujuannya tidak ada di tabel ini, data akan dibuang atau di drop ya teman-teman. Yang keempat ada algoritma. Proses matematika untuk menghitung jalur terbaik. Contoh di Dijkstra, Bell-Marford. Nah, ini adalah otak dari protokol routing. Proses matematika yang mengolah semua data dari neighbor dan metrik untuk menghasilkan jalur terbaik. Nah, di Dijkstra ini digunakan oleh SPF ya teman-teman untuk mengutakan yang pendek. Nah, jadi itu untuk pengenalan routing ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang teori IRGRP. Nah, IRGRP ini atau Internet Interior Gateway Routing Protocol adalah protokol routing dinamis yang dikembangkan oleh Cisco System ya teman-teman. Dulu IRGRP-nya hanya bisa jalan kalau semua router yang Anda pakai mereknya Cisco. Tapi sekarang protokol ini sudah mulai dibuka agar bisa dipakai di merek lain meski tetap paling optimal jika digunakan di lingkungan perangkat Cisco. Nah, IRP IGRP ini digunakan untuk menentukan jalur terbaik bersifat dalam satu jaringan AS secara otomatis. Artinya, bayangkan router adalah sopir logistik, IRGRP adalah asisten cerdasnya. Nah, cara kerjanya begitu kalian menyalakan jaringan, EJRP langsung bekerja mencari jaringan mana yang paling murah harganya berdasarkan kecepatan kabel, kepadatan traffic, dan lain-lain untuk sampai ke tujuan. Anda tidak perlu mengatur satu-satu secara manual, teman-teman. Nah, IRGRP ini digunakan dalam satu AS ya teman-teman. Artinya IRGRP ini adalah protokol orang dalam. Ia digunakan untuk mengatur komunikasi antar cabang koordinator di dalam satu perusahaan yang sama. Ia tidak bertugas menghubungkan internet dunia, itu tugas PGP ya teman-teman, tapi sangat jago mengatur lalu lintas internal organisasi ya teman-teman. Nah, pengembangan dari IGRP ini pengembangan dari IRP artinya IGRP ini adalah versi lama atau kuno ya teman-teman, sedangkan untuk IRGRP itu adalah versi update atau pro-nya. Nah, perubahan di IGRP jauh lebih cepat, lebih hemat memori, dan lebih pintar dalam menangani jaringan yang besar dibandingkan kakek buyutnya yaitu IGRP ya teman-teman. Nah, kategorinya masuk ke hybrid routing protocol ya teman-teman. Ini adalah poin yang paling sering ditanyakan di ujian EIGRP. EIGRP disebut hybrid karena dia menggabungkan dua sifat terbaik ya teman-teman. Yang pertama sifat distance vector, sangat mudah dikonfigurasi dan tidak ribet ya teman-teman. Dan yang kedua adalah sifat ring state,
sangat cepat tanggap kalau ada kabel putus di ujung sana. EIGRP langsung tahu dalam hitungan milidetik dan langsung pindah ke jalan alternatif. Yang kedua itu cara kerja EIGRP ya teman-teman. Nah, untuk caranya itu dengan melakukan informasi routing antar router dalam satu autonomous system lambar atau ASA ya teman-teman. Nah, cara kerjanya teman-teman itu yang pertama itu neighbor atau discovery atau istilah istilah gampangnya itu mencari tetangga sebelum bertukar informasi. Router harus tahu siapa saja tetangga yang aktif. Nah, misalkan cara kerjanya, router mengirim pesan halo secara terus-menerus. Jika router sebelah menjawab, mereka akan berkenalan dan membangun hubungan yang disebut agensi ya teman-teman. Ibaratnya kalian keluar rumah dan menyapa halo, ada orang ke rumah sebelah. Kalau tetangganya menjawab berarti kalian sudah resmi jadi kenalan teman-teman. Yang kedua adalah topologi exchange atau tukar menukar informasi ya teman-teman. Setelah saling kenal ya teman-teman, mereka mulai bergosip tentang jalan-jalan yang mereka ketahui. Nah, cara kerjanya, setiap router mengirimkan isi tabel topologi mereka. Tabel ini berisi semua daftar jalan atau route yang mereka ketahui. Nah, yang ketiga itu ada router calculation atau menghitung route terbaiknya. Nah, setelah punya semua informasi jalan, router harus memilih mana yang jalan yang paling efisien ya teman-teman. Untuk cara kerjanya itu EIGRP menggunakan otak yang bernama algoritma dual ya teman-teman, atau ditulisinnya update algoritma. Algoritma ini menghitung jalur mana yang paling cepat dan memastikan tidak ada jalur yang berputar-putar ya teman-teman, atau loop tree ya teman-teman, atau tanpa loop ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu ada routing tabel update atau memperbarui catatan. Nah, hasil perhitungan tadi disimpan dalam buku catatan utama ya teman-teman. Nah, untuk cara kerjanya, jalur tercepat dimasukkan ke routing tabel. Kehebatan EIGRP adalah dia hanya mengirimkan update jika ada perubahan saja. Misal ada jalan yang ditutup, bukan mengirim ulang seluruh peta. Ini yang membuat EIGRP efisien ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu jenis-jenis paket EIGRP ya teman-teman. Nah, yang pertama ada halo atau menentukan dan menjaga hubungan dengan neighbor ya teman-teman. Nah, logikanya router mengirim pesan halo, saya masih di sini ya, secara berkala, biasanya setiap 5 detik. Jika tetangga berhenti mengirimkan pesan halo, router akan menganggap jalur tersebut putus ya teman-teman. Nah, yang kedua ada update atau mengirim informasi route baru atau perubahan ya teman-teman. Nah, logikanya digunakan saat ada jalur baru yang ditemukan atau ada perubahan status kabel. EIGRP sangat efisien karena hanya mengirimkan bagian yang berubah saja, bukan seluruh isi tabel. Nah, yang ketiga ada query atau menanyakan route ke router tetangga ya teman-teman. Nah, logikanya jika router kehilangan jalur ke suatu tujuan dan tidak punya jalur cadangan, dia akan mengirim paket query ke semua tetangga untuk bertanya, kalian tahu tidak jalan lain menuju ke titik ini misalnya teman-teman. Yang keempat ada reply ya teman-teman, atau menjawab query dengan route yang dimiliki ya teman-teman. Misalkan logikanya ini adalah balasan untuk paket query, isinya bisa berupa route alternatif atau informasi bahwa si tetangga juga tidak tahu jalannya ya teman-teman. Dan yang terakhir ada ACK ya teman-teman. Atau mengkonfigurasi penerima pesan update teman-teman. Logikanya EIGRP ingin memastikan pesan update, query, dan reply benar-benar sampai. Jadi setiap kali menerima pesan tersebut, router penerima wajib membalas dengan ACK atau catatan pesan hello, biasanya tidak butuh ACK teman-teman. Nah, jadi itu untuk pembahasan dari teori EIGRP ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar untuk meng-setup topologi dua router dan konfigurasi
static routingnya teman-teman, kita menggunakan dynamic ya teman-teman, menggunakan AI gRP ya teman-teman. Pertama kita buka dulu. Nah di sini saya sudah siapkan untuk topologinya ya teman-teman, dimana kita memiliki dua buah router dan dua buah PC ya teman-teman. Untuk IP address juga sudah saya tambahkan ya teman-teman. Untuk IP address router pertama itu 100.1, untuk router 2 itu 120.1, dan untuk PC nya 100.2 dan 120.2, dan untuk interface-nya itu 11.1 dan 11.2. Oke, kita langsung saja ke konfigurasinya teman-teman. Kita di router 1 dulu, nano, kita enable config. Di sini saya kasih hostname dulu aja biar nanti saya tidak pusing ya teman-teman di mana R1 dan R2 nya. Nah di sini kita masuk ke interface G0/0 ya teman-teman, kita masuk dulu. Nah di sini saya akan kasih IP address ya teman-teman. Untuk IP address-nya itu 100.1 ya teman-teman, 100.100.1. Untuk ininya subnet mask-nya titik kosong ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita enter, kita X, lalu di sini kita masuk ke interface G0/1 yang mengarah ke R2 teman-teman, atau router 2 teman-teman. Sini kita shutdown, lalu kita kasih IP address. Untuk IP address-nya 11x11x11.1 255.252 teman-teman. Kalau sudah gini, kita X saja, lalu kita tinggal konfigurasi di router 2 teman-teman. Nah di sini kita konfigurasi router 2, nano, kita bentar dulu, kita masuk, lalu kita kasih hostname teman-teman R2, lalu di sini kita masuk ke ntg0/0 yang mengarah ke router 1 teman-teman. Di sini kita kasih no shutdown dulu teman-teman, shutdown, lalu kita kasih IP address ya teman-teman. Untuk IP address itu titik 2 teman-teman. Untuk masknya itu 252 teman-teman. Nah kalau sudah gini kita X saja. Lalu sekarang kita masuk ke interface G0/1 yang mengarah ke PC ya teman-teman. Kita shutdown dulu, enter, lalu di sini kita tambahkan IP address untuk PC-nya teman-teman, itu 120.1. Untuk mask-nya 124 ya teman-teman. Kita X. Nah kalau sudah begini, kita tinggal konfigurasi IP di PC-nya teman-teman. Ini itu 100.2 teman-teman. 100.2 ininya 255.0, defaultnya itu titik 1 ya teman-teman, titik 1. Nah kalau sudah gini kita konfigurasi di PC 2 teman-teman. Kita copy ya teman-teman. Oke, lalu di sini kita konfigurasi untuk PC 2 teman-teman. Ininya kita ganti jadi slash 24. Nah kalau sudah, kita lanjut ke konfigurasi routingnya teman-teman, atau ke konfigurasi gRP nya. Nah di sini kita masuk ke R1. Nah di sini untuk konfigurasinya itu kita coba router dulu, lalu tanda tanya, maaf, router aja lagi. Nah di sini terdapat 4 ini ya teman-teman, 4 tipe ya teman-teman. Di sini ada BGP, IRGRP, OSPF, dan yang terakhir itu ada RIP ya teman-teman. Ini semua sudah kita jelaskan pada video sebelumnya. Di sini kalau kita menggunakan IIGRP, berarti kita ketikkan IIGRP, lalu di sini ada yang namanya Autonomous System Number ya teman-teman, atau ASN.
Nah, di sini kita bisa menggunakan 1 sampai 65.535. Kita gunakan satu aja ya teman-teman, karena ini untuk contoh ya teman-teman. Kalau sudah, kita enter. Nah, di sini kita tambahkan network ya teman-teman. Nah, tidak seperti IP root konfigurasi statik, kita harus tambahkan IP root dari MikroTik kedua ya teman-teman. Kita menggunakan networknya IP yang ini ya teman-teman, yang milik dia sendiri ya teman-teman. Misalkan sini 11.11.11.0 ya teman-teman untuk networknya. Sekarang kita tambahkan network kedua ya teman-teman untuk yang ke PC ya teman-teman. IP address-nya 100.100.100.0. Kalau sudah, kita coba do show IP route teman-teman. Nah, bisa kita lihat sendiri untuk IP route-nya itu sudah ada ya teman-teman. Bisa kita lihat sendiri sini sudah aktif pada aktif. Nah, kalau sudah, kita konfigurasi di router kedua ya teman-teman. Untuk caranya seperti tadi, router router punya EIGRP ya teman-teman. Lalu ininya 1, lalu kita tambahkan networknya 11.11.11.0. Nah, bisa kalian sendiri kalau di satu router sudah ditambahkan konfigurasi RGRP dan ASN belas 1 sama-sama 1, jadi dia akan otomatis ya teman-teman terhubung. Nah, bisa kita sendiri ini sudah terhubung teman-teman, udah up teman-teman. Lalu kita tambahkan network yang mengarah ke PC-nya, itu 120.120.0 teman-teman. Nah, kalau sudah, kita bisa cek dengan cara do show IP EIGRP maaf do show show IP EIGRP. Nah, bisa kita sendiri untuk IP itu sudah ada ya teman-teman, dan bila kita do show IP route, itu sudah otomatis didapatkan ya teman-teman. Tidak harus seperti IP route yang mengkonfigurasinya panjang ya teman-teman. Jadi kita cukup menggunakan EIGRP, maka akan bisa secara dynamic ya teman-teman. Nah, jika kita ingin mengetesnya, kita akan coba tes menggunakan ping ya teman-teman. Nah, untuk pertama itu emang valid ya teman-teman. Kita coba ping kedua. Nah, bisa kita sendiri untuk konfigurasi DP-nya sudah berhasil ya teman-teman. Nah, jadi itu untuk konfigurasi static routing dan setup topologi 2 router dan konfigurasi static routing ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba setup topologi 3 router, dan kita akan langsung konfigurasi routingnya ya teman-teman. Oke, kita langsung saja buka ke topologinya. Di sini saya sudah memiliki topologinya. Nah, di sini untuk IP address dari router 3-nya itu 140.1, dan untuk PC 3-nya 140.2, dan untuk interface-nya itu 12.2 dan 12.1 ya teman-teman. Oke, kita konfigurasi dari router 3 dulu ya teman-teman. Kita coba dari router 3. Sebenarnya kalau dari router 2 juga itu bisa ya teman-teman. Kita coba aja di router 3 dulu. Kita masuk ke G0.0, kita lockdown, kita kasih IP address. Untuk IP address itu 12 12 12 maaf 255 maaf 255.255.255.252. Enter. Kalau sudah, kita exit, lalu kita konfigurasi di router 2-nya. Di sini kita masuk ke interface G0/2 yang mengarah ke MikroTik 3 teman-teman. Kita masuk down, lalu kita kasih IP address ya teman-teman, 12 titik maaf 12 titik 12.1, lalu masukkan masnya 252, enter, lalu exit teman-teman. Nah, kalau sudah, kita tambahkan
Oh, kita tambahkan IP address sekarang ke yang mengarah ke PC ya teman-teman. int g0/1, lalu kita no shutdown, lalu kita kasih IP address nya itu 140.140.140, maaf, titik 1, langsung sembahnya kosong, ya maaf kelebihan teman-teman, kosong, lalu kita close, lalu kita tambahin di IP address PC3 nya. Untuk IP address itu 110.2 teman-teman. Maaf ini berubah ya teman-teman, kita ganti aja 40.140.140.1, kita blok, kita copy, lalu kita tulis 3 untuk default gateway nya, ini untuk IP address 2 teman-teman, dan untuk masnya itu kosong teman-teman. Nah saja kita akan konfigurasi routingnya teman-teman. Nah kita konfigurasi di router 22 aja teman-teman. Nah untuk caranya seperti tadi saja teman-teman, teman-teman tinggal router IAGRP sama dulu IAGRP, lalu satu, lalu networknya di sini, networknya kita cukup tambahkan yang 12.12.0 saja ya teman-teman, tidak perlu menambahkan network IP yang ke PC ya teman-teman. Nah baru kalau di router 3 itu kita tambahkan network di PC ya teman-teman. Router IAGRP, ya maaf, AI ya teman-teman, IAGRP 1, kita masukkan networknya 12.12.12.0. Nah bisa kalian sendiri di sini ada tulisan seperti up ya teman-teman, berarti ini sudah berhasil teman-teman. Lalu kita tambahkan network PC nya 140.140.0. Nah kalau sudah, kita do show IP root untuk mengeceknya teman-teman. Nah bisa kalian sendiri untuk IP nya itu sudah ada teman-teman. Nah jadi untuk sebelah-sebelahnya juga sudah otomatis tertambahkan ya teman-teman. Jadi semua PC ini bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Kita coba ya teman-teman, kita akan coba tes ping dari sini, dari PC1 ke PC3 teman-teman. Kita klik 2 kali. Nah bisa kali successful ya teman-teman, dari PC ke PC3 sukses juga ya teman-teman. Nah jadi itu untuk konfigurasi 3 router dan konfigurasi routingnya teman-teman. Sekarang kita akan coba konfigurasi 4 router ya teman-teman. Di sini kita tambahkan ya teman-teman untuk routernya, dan di sini ada satu buah PC ya teman-teman. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel teman-teman. Ini dari sini ke sini kita rapikan dulu. Nah di sini untuk IP address dari ininya itu 13 saja teman-teman, 13.13.1/30, dan untuk yang satunya lagi itu titik 2 teman-teman, 13.13.13.2/30. Lalu untuk IP address dari PC ini itu 150 teman, 150 150 150, maaf, 50.2/24. Lalu untuk mikrotiknya itu 150.1 teman-teman, 150.1. Oke jadi seperti ini untuk gambarannya. Oke kita langsung saja ke konfigurasinya teman-teman. Kita langsung ke router 4, channel NT, lalu kita kasih hostnya dulu teman-teman.
R4. Pas sudah gini kita masuk ke interface G0/0 yang mengarah ke PC kita. Di sini kita kasih IP, kita langsung dulu aja, masuk down, lalu kita kasih IP address itu 13.13.13.2, teman-teman. Coba cek ya, titik 2, lalu untuk pasnya itu 252, teman-teman. Enter. Kalau sudah, kita konfigurasi ke yang mengarah ke ini ya, teman-teman, laptop. Di sini kita masuk tuning, lalu di sini kita kasih IP address itu 150.1 ya, teman-teman. Titik 1, lalu masnya titik kosong ya, teman-teman. Enter, kita X saja, kita konfigurasi di sininya. Kita copy aja, teman-teman. Kita desktop IP, lalu kita Ctrl V, lalu kita tambahkan defaultnya, teman-teman. Titik 1 untuk defaultnya, dan untuk masnya juga titik kosong, teman-teman. Titik kosong. Kalau sudah gini, kita lanjut ke konfigurasi di routernya, teman-teman, di router 3. Nah, untuk konfigurasinya kita X dulu. Di sini kita masuk ke interface G0/2 atau yang interface yang mengarah ke router 4 ya, teman-teman. Nah, di sini kita masuk, kita harus downin, lalu kita kasih IP address yaitu 13.13.1.255.255.255.252. Kalau sudah, kita save saja. Lalu di sini kita tambahkan konfigurasi EIGRP-nya ya, teman-teman. Caranya kita root EIGRP lalu 1. Lalu di sini kita tambahkan network. Nah, di sini kita tambahkan network dari 1313 itu, teman-teman. Di kosong. Kalau sudah, kita exit. Nah, karena dia akan tugas. Nah, di sini lalu di router 4-nya kita masuk ke router ya JRP 1, lalu kita tambahkan networknya. Nah, di sini baru kita tambahkan network yang mengarah ke PC ya, teman-teman. Nah, di sini untuk networknya kita tambahkan 1313 dulu. Lalu di sini kita tambahkan net untuk ke PC-nya 150.150.0, teman-teman. Nah, bisa kita sendiri untuk ininya udah up ya, teman-teman, berarti udah berhasil, teman-teman. Kita close. Oke, di sini kita akan coba ya, teman-teman, kita ping dari sini ke sini. Pelet, kita klik 2 kali, kita coba lihat sukses ya, teman-teman. Nah, kalau satu sudah sukses begini, berarti ini sudah bisa semuanya, teman-teman. Nah, jadi itu untuk konfigurasi setup ini ya, teman-teman, topologi 3 router dan 4 router ya, teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang setup plan ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat untuk topologinya. Jadi di sini kita akan membuat dua plan. Yang pertama ada plan 10. Untuk IP addressnya itu 172.17.16/0/24, dan plan 20 itu 172.16.15.0/24 ya, teman-teman. Oke, kita langsung saja ke konfigurasinya. Di sini kita ke switch dulu ya, teman-teman. Teman-teman bebas mulainya, bisa dimulai di konfigurasi dari switch dulu apa dari router dulu ya, teman-teman. Di sini saya akan coba di switch dulu ya, teman-teman. Sini kita buat plan dulu ya, teman-teman. Nah, di sini saya buat plan 10 dulu ya, teman-teman. Plan 10 name plan 10, lalu kita buat plan 20 nya name plan 20, teman-teman. Nah, di sini kita X. Nah, sekarang kita masukkan interface yang ingin PC ini masuk ke plan 10 dan PC ini masuk ke plan 20. Di sini untuk PC kosong itu kita akan masukkan ke plan 10 ya, teman-teman. Untuk interface-nya F02.
Sini kita masuk 0/2, maaf, /2 plan 20, maaf, page access plan 10. Lalu kita exit, sekarang masuk ke interface FA0/3. Lalu di sini switch mode access ya teman-teman, switch mode access plan 20. Nah, sudah X, lalu kita coba lihat ya teman-teman, apakah untuk ininya sudah ada belum. Nah, bisa ke sini untuk interface-nya sudah benar ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke interface FA01 ya teman-teman. Switchboard mode trunk atau enter, lalu no shutdown. Oke, kita close. Lanjut sekarang konfigurasi di routernya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke CLI, lalu di sini kita masuk ke privilege dulu, lalu global configuration. Sini kita masuk ke G02 ya teman-teman, NTG0/2. Lalu di sini kita no shutdown dulu. Oke. Lalu di sini kita buat subinterface-nya teman-teman untuk IP DHCP-nya. Di sini kita masuk interface G0/2.10. Enter. Di sini lalu kita tambahkan IP encapsulation.1q teman-teman. 1q 10. Nah, teman-teman, di sini encapsulation.1q plan maaf 10. Lalu di sini kita tambahkan IP address-nya itu untuk plan 10 itu 172.17.16.1. Ini 20 standar untuk 20. Lalu di sini kita masukkan address-nya 172 16.15.1 ramasnya exit. Di sini IP DHCP full teman-teman, plan 10. Oh maaf teman-teman, kita ke ini dua teman, ininya lalu ininya harus pakai plan ya teman, plan misalkan plan 20. Maaf, oh ininya maaf teman, ini itu harus tidak pakai spasi ya teman. Plan 10 di sini kita tambahkan networknya untuk plan 10 itu IP address-nya 172.17.16.0. Lalu tambahkan defaultnya 72.16.15.1. Lalu tambahkan NS 88 ya teman-teman. Start, exit. Lalu sekarang ke IP DHCP full plan 20 ya teman-teman. Bentar, lalu di sini tambahkan networknya 72.16.0.255.255.255.0. Lalu tambahkan depth-nya 172.16.0.255.255.255.
15.1, teman-teman. Tambahkan DNS 8.8.8. Kita exit. Nah, close dulu, kita coba cek apakah sudah bisa mendapatkan IP DHCP nya. Bisa, teman-teman. Nah, coba lihat lagi. Nah, sekarang kita tinggal konfigurasi untuk IP rootnya, teman-teman, atau konfigurasi rootnya. Kita ke router. Nah, di sini kita enter. Nah, di sini teman-teman ketik aja router EIGRP 1, teman-teman. Lalu di sini tambahkan networknya. Kan di sini saya tambahkan IP dari tadi ya, teman-teman. 172.16.0. Ntar kita tambahkan network lagi 72.16.15.0. Enter. Kita exit ya, teman-teman. Kita coba ya to show IP route ya, teman-teman. Nah, bisa terlihat sendiri untuk IP route-nya itu sudah ada, teman-teman. Berarti semua PC ini bisa saling berkomunikasi. Kita coba dari sini ke sini. Kita coba dari dulu. Kita klik 2 kali, successful ya, teman-teman. Berarti ini sudah bisa berkomunikasi ya, teman-teman. Kita klik 2 kali. Nah, sekarang kita coba ke sini. Tuh bisa ya, teman-teman. Jadi semua PC ini bisa saling berkomunikasi ya, teman-teman. Nah, jadi itu untuk konfigurasi setupan sama konfigurasi routingnya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, terus saja kita akan belajar tentang teori OSPF ya, teman-teman. Nah, nah, OSPF atau Open Source Pathways adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan berdasarkan biaya atau cost terkecil ya, teman-teman. Artinya berbeda dengan IRGRP yang awalnya milik Cisco, OSPF ini bisa digunakan di semua merek router, termasuk Mikrotik, Juniper, Cisco, HP, dan lain-lain. Ini adalah protokol paling populer yang digunakan di gedung-gedung perkantoran atau kampus ya, teman-teman. Nah, OSPF juga termasuk dalam jenis IGRP atau Internet Gateway Protocol Data Link State Protocol. Artinya OSPF akan mengetahui topologi seluruh jaringan dalam areanya, menghitung rute terbaik berdasarkan algoritma Dijkstra atau SPF Sortless Path First ya, teman-teman. Nah, untuk link state ini adalah ciri khas utamanya ya, teman-teman. Setiap router OSPF akan saling berbagi informasi tentang status link atau kabel mereka sampai semua router memiliki peta jaringan yang sama persis ya, teman-teman. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, router OSPF mengetahui topologi seluruh jaringan. Setiap router punya database atau LSDB yang berisi peta lengkap seluruh kabel dan router dalam area tersebut. Jadi router tidak buta akan kondisi di pojok jaringan lain ya, teman-teman. Nah, untuk algoritma bijaksa, ini adalah otak matematikanya. Setelah punya peta lengkap, router akan menghitung jalur terpendek dari posisi dia berdiri menuju ke tujuan menggunakan rumus Dijkstra ya, teman-teman. Nah, terusnya di sini ada tipe protokolnya, teman-teman. Yang pertama ada link state. Nah, link state ini contohnya setiap router SPF mengumpulkan informasi tentang status semua link atau koneksi di dalam jaringannya. Nah, maksud link state ini, router tidak cuma dengan omongan tetangga, tapi dia punya database peta lengkap jaringan tersebut ya, teman-teman. Yang kedua ada algoritma Dijkstra atau SPF algoritma ya, teman-teman. Nah, OSPF menggunakan perhitungan matematika yang cerdas untuk mencari jalan tercepat ya, teman-teman. Yang
Maksudnya setelah punya peta lengkap, router menghitung route dengan algoritma Dijkstra untuk memastikan data lewat jalan yang paling efisien tanpa muter-muter atau loop free ya teman-teman. Yang ketiga ada routing metric atau cost berdasarkan bandwidth ya teman-teman. Nah, OSPF memilih jalur bukan berdasarkan jarak, tetapi berdasarkan kualitas atau kecepatan kabel. Nah, maksudnya jalur lewat kabel fiber optik yang cepat akan punya cost rendah atau diprioritaskan ya teman. Sedangkan kabel tembaga yang lambat punya cost tinggi ya teman. Untuk saja itu konvergensi cepat ya teman-teman. Cepat mendeteksi perubahan jaringan ya teman-teman. Nah, eh, ini adalah kelebihan terbesar dari nah, maksudnya jika ada satu kabel yang putus di ujung sana, informasi tersebut akan langsung menyebar ke semua router dalam hitungan detik, sehingga router bisa langsung pindah ke jalur cadangan tanpa bikin koneksi internet mati lama ya teman-teman. Selanjutnya ada PLSM atau CIDR support ya teman-teman, atau mendukung subnet mask variabel. Nah, maksudnya OSPF sangat hemat dalam penggunaan alamat IP. Dia bisa mengerti pembagian jaringan yang kompleks dan tidak kaku dalam aturan pengamatan IP lama, teman-teman. Dan terakhir ada autentikasi. Nah, ini dapat menggunakan password untuk keamanan. Nah, yang artinya agar tidak sembarang orang yang bisa memasang router asing ke dalam jaringan perusahaan, router harus memasukkan password yang sama agar bisa saling bertukar root ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu ada areanya ya teman-teman, area dalam OSPF ya teman-teman. Nah, OSPF menggunakan konsep area untuk mengolah jaringan besar agar efisien. Yang pertama ada area kosong atau backbone area. Area utama. Semua area lain harus terhubung ke sini ya teman-teman. Nah, Nah, yang artinya semua area lain wajib terhubung langsung secara fisik atau logis ke area kosong ini ya teman-teman. Nah, untuk fungsinya itu bertindak sebagai jembatan utama yang menyalurkan informasi antar area non backbone ya teman-teman. Uh, untuk saja ada area lain atau non backbone ya teman-teman. Nah, ini adalah area cabang yang digunakan untuk mengelompokkan router berdasarkan lokasi atau fungsi ya teman-teman. Nah, area ini tidak bisa saling tukar informasi secara langsung. Mereka harus lewat area kosong dulu ya teman-teman. Nah, fungsinya menjaga agar kabel routing di dalam area tersebut tetap ringkas dan rapi ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada uh, ini mengenai paket masing-masing fungsi masing-masing paket pada SPF ya teman-teman. Yang pertama ada maaf fungsi. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis paket yang ada di OSPF ya teman-teman. Yang pertama ada hello ya teman-teman. Nah, mendeteksi dan menjaga tetangga atau neighbor ya teman-teman. Nah, pesan ini adalah yang paling sering dikirimkan, biasanya 10 detik ya teman-teman. Nah, fungsi paket ini adalah menemukan router tetangga yang memastikan parameter antar router sama dan bertindak sebagai Kev alih ya teman-teman, atau memastikan tetangga masih hidup ya teman-teman. Yang kedua ada DBD atau database description ya teman-teman, atau singkatnya LSDB ya teman-teman. Nah, saat dua router baru saja berteman, mereka tidak langsung mengirimkan semua data, melainkan ringkasan saja teman-teman. Nah, fungsinya berisi daftar singkat atau header dari isi database link state ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada LSR atau link state update ya teman-teman. Nah, setelah menerima DBD, router mungkin menyadari ada informasi yang ketinggalan atau lebih baru di router tetangganya. Nah, fungsinya meminta informasi spesifik mengenai entry link state
tertentu yang tidak ada di database-nya sendiri ya teman-teman. Dan yang terakhir ini ada ini ya teman-teman, LSACK teman-teman, atau acknowledgement. Nah, ini adalah protokol yang sopan dan menghasilkan pengirim data yang handal. Nah, untuk fungsinya itu mengkonfirmasi bahwa paket LSU telah diterima dengan selamat ya teman-teman. Nah, jadi itu untuk teori OSPF ya teman-teman. Oh teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba setup topologi dua router dan konfigurasi routing OSPF-nya teman-teman. Kita lanjut saja ke topologinya. Di sini saya sudah memiliki topologinya teman-teman. Nah, di sini saya akan mulai konfigurasinya dari router 01 ya teman-teman. Kita ketikkan saja, masuk sini ya, kita kasih hostname biar mudah, R01. Nah, di sini kita untuk pertama kita setting dulu IP address-nya teman-teman. Sini kita masuk ke G00 atau yang mengarah ke router 2, kita kasih IP address. Untuk IP address-nya itu 11.1 teman-teman. Di 1 255.255.355.352 masuk down, exit. Sekarang kita masuk ke interface yang mengarah ke PC ya teman-teman. Kita masuk down dulu, kita kasih IP address. Untuk IP address-nya 100.1 itu 255.255.255.350. Enter. Kalau sudah, sekarang kita akan konfigurasi IP address dari router 2 teman-teman. Kano and kita kasih hostname, hostname-nya R02. Sini kita masuk ke interface G0/0 yang mengarah ke router 1. Kita masuk down, kita kasih IP address itu 11.2 teman-teman. Masukkan mesnya, dulu exit. Sekarang kita masuk ke interface yang mengarah ke PC-nya, masuk down, kita kasih IP address itu 120.320.320.1, masnya .0, exit. Nah, untuk saja kita akan mencoba konfigurasi routing SPF-nya. Di sini kita masuk ke router 1 ya teman-teman. Kita exit. Nah, di sini untuk konfigurasinya teman-teman ketikkan aja router OSPF. Nah, di sini untuk ini juga sama teman-teman, seperti para URGP itu bisa memilih dari 1 sampai sekian. Di sini saya akan menggunakan misalkan 2 teman. Nah, di sini kita tambahkan networknya. Nah, networknya di sini kita 11.11.11.0. Lalu di sini, nah, untuk di sini itu kita harus membalikan ya teman-teman. Misalkan di sini ada 11, jadi untuk ininya itu, untuk depannya itu jadi 11 11 11 ini kita jadikan kosong ya teman-teman. Kita jadikan kosong, dan belakangnya itu kita jadikan 3 teman-teman. Nah, gini, enter. Lalu kita nambahkan lagi netnya. Sekarang network yang mengarah ke PC 1 ya teman-teman. Untuk networknya 100.100.100.0. Nah, di sini untuk 100-100-nya itu kita jadikan 0 teman-teman. Dan untuk 0 di belakang ini kita jadikan 255 teman-teman. Oh, maaf ya teman-teman. Untuk ini itu ada tambahan, kita tambahkan area ya teman-teman. Areanya kosong ya teman-teman. Nah, maaf, untuk yang atas kita tambahkan area kosong. Enter. Nah, kalau sudah gini itu sudah berhasil teman-teman. Bisa kita pilih do show IP route. Nah, bisa kita pilih untuk IP nya itu sudah ditambahkan ya teman-teman. Nah, sekarang kita konfigurasi di router 2 teman-teman. Nah, di sini seperti tadi teman-teman, klik router,
OSPF. Lalu misalkan di sini area saya akan menggunakan angka 3. Lalu di sini networknya kita tambahkan 11 x 11 x 11 titik kosong, lalu ininya 0,0,0,3. Maaf, kita lupa pakai area kosong ya teman. Nah, jadi pada RGB itu kan gimana angka ininya ya teman, tapi di OSPF itu kita tergantung areanya ya teman. Sekarang kita tambahkan net yang mengarah ke PC-nya ya teman. Maaf, net 120, maaf, 120.120.120 kosong, lalu masukkan masnya. Maaf. Nah, untuk ini seperti tadi, untuk 255 itu kita ubah jadi kosong, dan kosongnya kita ubah jadi 255 kan? Lalu kita masukkan area kosong, enter. Nah, kalau begini itu sudah ya teman, bisa kita cek sendiri. IP root. Nah, bisa kita sendiri. Di sini ada terdapat O ya teman. O ini ya yang artinya OSPF teman. Nah, sekarang kita tinggal setting IP divisinya teman. Bisa kita copy saja teman. Itu kita copy. Jadi kita setting IP-nya. Gateway-nya kita setting juga. Klik 1. Ini kita ganti di 255.255.0. Sudah, kita tinggal setting di PC ini teman, PC satunya. Tapi kita di sini desktop IP defaultnya di 2, lalu ini kita ganti 255.255.0. Nah, itu untuk konfigurasi ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba kita isinya itu saling berkomunikasi. Kita coba. Yang pertama itu file ID teman-teman. Nah, misalkan ini itu successful ya teman-teman. Kita coba lagi. Itu successful juga teman-teman. Nah, itu adalah untuk setup topologi dua router dan konfigurasi routing OSPF-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, saja kita akan coba konfigurasi setup topologi 3 router dan konfigurasi routingnya ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk topologinya. Di sini kita akan coba konfigurasi dulu dari router 02 ya teman-teman. Ini kita exit dulu, kita masuk ke interface G002 yang mengarah ke router 3, masuk down. Lalu kita kasih IP address, untuk IP address itu 12.12.12.1, lalu masnya teman 255.255.252. Enter. Nah, kalau sudah kita exit, nah sekarang kita ke router 03 teman. 03. Nah, di sini kita masuk CLI no n kita akan jelaskan dulu biar enak. R03. Lalu di sini kita masuk ke interface G0/0 yang mengarah ke router 2. Kita langsung downin, kita kasih IP address itu 12.12.12.2, lalu masnya enter. Lalu kita exit dulu. Sekarang kita konfigurasi di PC-nya teman-teman. Untuk IP address itu 130.2 ya teman-teman. Maaf, kita copy ya teman-teman. Copy. Jadi kita buka ke desktop IP. Di sini kita masukkan IP-nya. Di sini kita gateway-nya teman-teman. Klik 1, lalu di sini pasnya 255.0. Oh, maaf ya teman-teman, sekarang kita konfigurasi untuk IP interface yang mengarah ke PC-nya teman-teman. Kita kasih down, maaf, down, kita kasih IP address itu 130.130.130.1 255.255.0.
Nah, kalau sudah, kita konfigurasi routing OSPF-nya. Pertama kita konfigurasi di router 3 dulu. Nah, di sini teman-teman ketikkan aja seperti biasa router OS, maaf, kita exit dulu OSPF. Nah, pada sebelumnya kita menggunakan dua ya teman-teman. Kita coba cek 2 sama 3 kalau nggak salah teman-teman. Nah, sekarang saya akan mencoba kita menggunakan 3 teman-teman untuk ini OSPF 3. Lalu kita tambahkan networknya, temperaturnya itu 12.12.12.0. Nah, untuk ini seperti biasa kita balikin ya teman-teman, di 0 di 0 baru titik 3, langsung ke areanya area kosong. Lalu disini kita tambahkan network yang ke PC nya itu 130.130.130.0. seperti biasa kita balikin, kalau kosongnya jadi 255, langsung kita ke areanya, lalu areanya kosong. Kalau sudah gini kita konfigurasi dari router 2 teman. Nah, di sini kita masuk ke router OSPF apa ya teman, ini itu 3. Maaf, 3 itu sudah terpakai teman, tapi gak apa-apa, kita pakai 3 aja. Nah, sudah terlanjur ya teman, kita tambahkan networknya di 0, lalu balikin 3. Maaf, kita lupa tambahin areanya, area kosong. Nah, kalau sudah gini berarti ini sudah ada ya teman-teman. Kita coba cek. Nah, bisa kita sendiri maaf, baru selesai teman-teman, ini kita sendiri 120. Oh, jadi untuk ininya kita ubah ke OSPF nya kita ganti ya teman-teman. Kita coba tulis ini do show IP root. Nah, sekarang sudah ada teman-teman, kita cek di sini show IP root. Nah, sudah ada ya teman-teman. Nah, jadi si PC ini bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Kita contohkan, klik 2 kali untuk menceknya, sukses ya teman-teman. Ini juga sukses. Nah, jadi itu untuk konfigurasi satu topologi 3 router dan konfigurasi routingnya ya teman-teman. Oke teman-teman, saatnya kita akan mencoba setup topologi plan dan konfigurasi routingnya secara bersamaan langsung ya teman-teman. Di sini saya sudah siapkan konfigurasinya. Di sini saya akan membuat dua plan ya teman-teman. Yang pertama plan 10 dan plan 20. Nah, di mana PC 4 ini akan masuk ke plan 10 dan PC 5 ini akan masuk ke plan 20. Nah, untuk IP-nya sendiri untuk PC 4 itu 192.168.1.2 dan ini 2.2 ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke konfigurasinya. Di sini kita ke switch dulu untuk membuat plannya. Di sini kita buat plan 10, kita buat name-nya name plan 10, lalu kita exit, kita buat plan 20 nya, lalu kita buat lagi name-nya name plan 20, exit, kita masukkan ya teman-teman interface-nya. Interface kita cek 2 dan 3 ya teman. FA2 SW plan 10. Maaf, ini harus spasi ya teman. Plan 10 exit, kita masuk ke interface FA0 plus 3, lalu SW mau akses feed akses plan 20. Nah, kalau sudah, kita konfigurasi DHCP nya dulu ya teman-teman lewat router. Di sini kita cek dulu. Di sini kita masuk ke interface G02 teman-teman. Lalu kita nyalakan no shutdown. Lalu di sini kita masuk, kita membuat ini ya teman-teman,
sub interface. Nah, ini titik 10. Nah, di sini kita tambahkan IP address-nya yaitu 192.168.1.1, teman-teman. Ini kita tambahkan max-nya di 0, enter. Oh maaf, kita harus encapsulation dulu ya teman-teman. Encapsulation.1q pelan 10. Maaf, harus pakai spasi. Oh maaf, encapsulation.1q 10. Nah, di sini baru kita tambahkan address-nya 2192.168.1.1, lalu masukkan mask-nya di 0, lalu kita exit, kita buat lagi sub interface buat pelan 20 ya teman-teman. Dan tulisan dulu view dulu 20, lalu kita masukkan IP address-nya 192.168.1.2, maaf, titik 2.1 teman-teman. Kita masukkan masknya, exit. Sekarang kita buat IP DHCP nya teman-teman. DHCP, oh maaf, kita masuk dulu ke oh ya, kita buat IP DHCP fullnya teman-teman, full pelan 10. Oh maaf, pelan 10. Kita masukkan networknya 192.168.1.0, lalu masukkan masknya, masukkan defaultnya, kita masukkan DNS, exit, lalu kita ke DHCP full pelan 20 ya teman-teman. Masukkan networknya, masukkan defaultnya, masukkan DNS, dan sudah teman-teman. Di sini oh kita ada lupa untuk ininya, space fa0/0 berarti 0/1 teman. Oke. Nah, sekarang kita coba cek. Bentar, ini masih belum nyala, masih kuning. Kita coba percepat. Oke, kita coba cek IP DHCP nya sukses ya teman-teman. Kita coba cek lagi, sukses juga ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasi untuk OSPF nya. Nah, di sini kita coba router OSPF. Misalkan di sini saya akan menggunakan 10 ya teman-teman. Lalu tambahkan network. Ini tambahkan network yang itu teman-teman, 192.168.1.0, lalu ini kita balikin 00.3 teman-teman. Areanya area kosong. Sekarang network yang 2 teman-teman, 168.2.0, kita balikin 00.3 area kosong. Ntar exit, kita coba do show IP root. Ini belum ada ya teman-teman. Coba cek lagi. Sekarang kita akan coba tes ping ya teman-teman. Dari sini ke sini apakah berhasil? Nah, bisa kita ini berhasil teman-teman, berarti ini IP rootnya sudah ada teman-teman. Nah, bisa kita sendiri untuk dari router pertama. Kita coba cek show IP root. Nah, jadi itu untuk konfigurasi dari
topologi plan dan konfigurasi routingnya, teman-teman. Oke, teman-teman, misalnya kita akan konfigurasi OSF multi area, teman-teman. Di mana di sini ada terbagi dua area, teman-teman. Sini kita langsung saja untuk konfigurasinya. Nah, di sini untuk konfigurasinya itu tidak akan diulang lagi ya, teman-teman. Kan sini kita ke router 2, teman-teman. Di router 2 channel config. Nah, di sini kita masuk ke router OSPF, misalkan di sini kita menggunakan 100. Lalu di sini kita masukkan netnya yang mengarah ke router 3, teman-teman. 30 langsung 0,0,0,3. Di sini untuk areanya area kosong ya, teman-teman. Enter. Lalu di sini tambahkan lagi area 1 ya, teman-teman. Oke, sekarang kita langsung aja ke konfigurasi di router ketiganya. Di sini kita RT, kalau di sini kita router OSPF, misalkan di sini sama 100 1. Di sini kita tambahkan networknya 13 13 13 titik 0 lalu 0 titik 0 titik 0 titik 3, teman-teman. Di sini kita masukkan areanya area 1. Ini masukkan lagi network dari PC-nya itu 130 30 30 0 dan 0 0 0 titik 255 area 1. Enter. Oke, kita exit. Oke, di sini kita coba cek to show IP root. Bentar ya, teman, ini belum ini. Cek sih do show IP root. Nah, jadi mungkin itu saja untuk konfigurasi OSF multi area, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang teori dynamic routing BGP ya, teman-teman. Nah, bentar. BGP. Nah, nah, BGP atau Border Gateway protokol routing dinamis yang digunakan untuk bertukar informasi antar jaringan besar atau antara autonomous system atau AS. Nah, BGP termasuk dalam jenis EGP atau External Gateway Protocol. BGP digunakan untuk menghubungkan jaringan antar perusahaan ISP atau antar negara internet. Nah, jadi misalkan pada di sini untuk menghubungkan antar autonomous system, teman-teman. Ini adalah kumpulan jaringan. Nah, kita lanjut. Nah, untuk saja di sini ada di sini ada poin-poin yang teman-teman terdapat pada GBP atau protokol yang bekerja lainnya seorang manajer, teman-teman. Ya, di sini ada yang pertama menentukan route terbaik antar AES, teman-teman. Jadi BGP itu tidak melihat jumlah router atau hopcon seperti RDP, melainkan melihat seluruhan otonomi sistem yang harus dilewati. Rute terbaik dipilih berdasarkan 4 atribut atau atribut jalur yang sangat kompleks. Nah, yang kedua, memastikan stabilitas dan efisiensi routing di internet global, teman-teman. Nah, karena skala internet sangat masif, BGP dirancang untuk tidak mudah panik. Jika ada satu kabel putus di Amerika, BGP tidak akan langsung membuat seluruh router di dunia menghitung ulang route seperti yang dilakukan SPF, melainkan melakukan upgrade secara bertahap untuk menjaga stabilitas, ya, teman-teman. Yang ketiga adalah mengontrol jalur keluar dan masuk traffic antar ISP.
Nah, ini adalah fitur unik BGP ya teman-teman. Administrator jaringan bisa mengatur. Yang keempat ada mendukung kebijakan ya teman-teman, mendukung kebijakan routing atau routing publik berdasarkan aturan bisnis bukan skala jarak ya teman-teman. Nah, routing polisi ini berdasarkan aturan bisnis inilah poin paling penting. Keputusan routing di BGP seringkali didasari oleh perjanjian bisnis bukan teknis ya teman-teman. Nah, oke, lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini ada dua jenis BGP ya teman-teman. Yang pertama ada IBGP atau external BGP. Nah, teman. Ini adalah fungsi utama BGP yang paling sering kita bahas, yaitu menghubungkan dua organisasi yang berbeda, teman-teman. Untuk fungsinya itu digunakan untuk bertukar informasi root antara ISPA dan ISPB atau antara perusahaan Anda dan penyedia layanan internet. Yang kedua ada IBGP atau internal BGP. Nah, ini mungkin terdengar membingungkan. Kenapa pakai BGP di dalam jaringan sendiri kalau sudah ada WSP? Nah, untuk fungsinya itu digunakan untuk meneruskan informasi root yang didapat dari luar atau via eBGP ke router lain di dalam organisasi yang sama, teman-teman. Jadi itu untuk pembahasan teori dinamik routing BGP ya, teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang penjelasan autonomous atau AES ya, teman-teman. Nah, sederhananya jika internet adalah sebuah dunia, maka autonomous system atau AES adalah sebuah negara ya, teman-teman. Nah, definisinya misalkan AES adalah kumpulan jaringan IP atau internet protokol yang berada di bawah kendali satu protokol ya, teman-teman. Yang dikenali satu entitas atau administrator teknisi tunggal seperti SP, universitas atau perusahaan teknologi besar yang memiliki kebijakan routing yang seragam terhadap dunia luar, teman-teman. Nah, AS ini juga ada identitasnya atau ASN ya, teman-teman. Nah, tiap negara jaringan ini memiliki nomor identitas yang disebut ASN atau Autonomous System Number. Misalkan contoh Google di sini memiliki ASN itu 15169. Sedangkan Telkom Indonesia memiliki ASN 17974. Nah, tanpa nomor ini sebuah jaringan tidak bisa berkenalan secara resmi di jalur utama internet global. Nah, untuk cara kerjanya sendiri itu in, internal di dalam AES, router-router di dalam satu AES saling berkomunikasi untuk menggunakan protokol BGP seperti SPF yang kita pelajari sebelumnya, dan mereka berbagai peta di jalan dalam wilayah negara mereka sendiri. Nah, kan untuk eksternalnya antara AES untuk menghubungkan satu AES dengan AES lainnya di seluruh dunia digunakan protokol BGP. Inilah yang memungkinkan email kalian dari jaringan ISP lokal bisa sampai ke server Gmail milik Google ya teman-teman. Jadi itu untuk penjelasan AES ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi BGP 3 ya teman-teman. 3 materi ini kita akan konfigurasi secara langsung ya teman-teman. Pertama di sini saya sudah membuat topologinya 3 teman-teman, 3 topologi. Di sini kita langsung saja ke settingnya. Nah, aja. Lalu di sini kita N, T, lalu interface G0 /02 teman-teman. Masuk down, tambahkan IP address. Itu 172.172.17.1 kosong. Sekarang interface yang menyambung ke mikrotik yang di tengah. Masuk down, lalu kita kasih IP address yaitu 10.10.10.1 52 lalu exit. Dan langsung tambahkan aja teman untuk IP address yang di PC nya. Oke, lalu di sini kita ke desktop IP 1
untuk ininya kita ubah 255. Oke, sekarang kita konfigurasi di router tengah. Channel enak. Oke, jadi kita masuk ke G0/0 dulu. So, masuk down, kita kasih IP address. Itu IP address-nya 10.10.10.2. Masukkan masnya. Maaf, IP address 10.10.10.2. Masukkan masnya, exit, lalu kita masuk ke interface G0/1 yang mengarah ke PC nya. Untuk IP address itu kita masuk down dulu, kita kasih IP address 172.172.16.1. masukkan masnya, exit. Oke, kita konfigurasi dua ya teman-teman. 0. berarti isinya kita belum ya teman-teman. Oh maaf, ternyata di sini kesalahannya teman-teman. TG0/0 masuk down. Oh maaf teman-teman, kita belum menambahkan interface G0/1 nya teman-teman. Sini masuk down, tambahkan IP address 10.10.10.1. Oh ini ya teman-teman, kita exit dulu, kita interface G0/0. IP address nya kita ubah, please kita keliru ya teman-teman, 72.17.1/24 teman-teman. Exit, interface G0/1 sekarang. IP address 10.10.10.1 252. Exit. Oke, sekarang kita akan konfigurasi ini ya teman-teman, BGP nya teman-teman. Pertama kita ke router 1. Nah, kita cek dulu bentar IP address untuk C2 nya apakah sudah di setting. Belum, kita cek dulu 72.16.1. Maaf, titik 2. Oke, ini kita konfigurasi saja. Nah, di sini teman-teman kita masuk seperti biasa router, BGP. Lalu misalkan di sini contohnya saya mau BGP 22 teman-teman. BGP 22. Enter. Nah, di sini teman-teman di BGP itu kita tambahkan neighbor ya teman-teman. Neighbornya, lalu tambahkan IP dari ini ya teman-teman, dari yang ini ya teman-teman, router itu yang ini. Titik 2. Lalu teman-teman kita remote AS. Nah, kan kita membutuhkan AS nih teman-teman, AS dari mikrotik tengah. Untuk AS itu 23 teman-teman, 23. Enter. Lalu kita tambahkan networknya 10.10.10.0. masukkan. Nah, di sini pada sebelumnya kita kan masnya diubah teman-teman. Nah, pada BGP itu tidak diubah teman-teman, masnya amankan ditambahkan seperti biasa 255 255.252. Enter. Lalu kita tambahkan network untuk IP address PC nya 72.172.17.0. Lalu masukkan masnya itu 255.255.255.0. Nah, kalau sudah gini kita tinggal konfigurasi di router kedua teman-teman. Ini router AS biasa, router
BGP ya teman-teman, BGP 23 teman-teman, 23. Lalu di sini seperti biasa kita tambahkan neighbor, tambahkan IP address-nya yang ini ya teman-teman, dari sini 10.10.1. lalu kita tambahkan remote AS-nya. Nah, untuk AS dari metode pertama itu 22 teman-teman, 22, enter. Nah, bisa kalian lihat di sini ada up, berarti itu sudah aktif teman-teman. Sekarang kita tambahkan networknya 10.10.10.0, lalu tambahkan masnya mas 255.255.255.252, enter. Kita tambahkan lagi networknya 72.172.16.0, masukkan masnya juga 255.255.255.0, enter. Nah, kalau sudah gini berarti ini BGP-nya sudah terkonfigurasi ya teman-teman. Nah, untuk mengeceknya bisa kita lihat sendiri Lusau IP root ya teman-teman. Ya, bisa kan sendiri di sini ada tulisan B ya teman-teman, yang artinya BGP ya teman-teman. Berarti BGP kita itu sudah berhasil ya teman-teman. Kita coba tes ping 2 kali. Benar ya teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan konfigurasi topologi 3 router ya teman-teman. Di sini kita buka router ketiga dulu. Kita konfigurasi di sini no inter enak. Oke. Di sini kita masuk ke interface yang mengarah ke router tengah dulu ya teman-teman. Masuk down, IP-nya itu 12.12.12.1, 255.255.255.252, maaf, address. Udah masuk down. Sekarang kita masuk ke interface yang mengarah ke PC. Masuk down, tambahkan IP address-nya 172.172.15.1.255.255.255.255.30. Sudah ya. Setelah ini kita konfigurasi di router tengah ya teman-teman. Di sini kita masuk interface G0/2, masuk down, kita kasih IP address 12.12.12.1/255.255.252. Dan kalau sudah gini exit. Sekarang kita konfigurasi atau BGP nya teman-teman. Kita coba konfigurasi dulu di router tengah dulu teman-teman. Ini router BGP 23 teman-teman. Lalu di sini masukkan neighbornya. Kita coba konfigurasi di paling kanan dulu aja ya teman-teman. Di sini kita router BGP 24, lalu kita tambahkan neighbornya itu 11.11.11.1, remote AS-nya itu 23 teman-teman. Lalu di sini kita tambahkan networknya terus itu 11, maaf, kita tambahkan tadi 12 ya teman-teman, maaf salah, tambahkan 12 aja, 12.12.12.0, lalu kita tambahkan mas 255.255.255.252, dan tambahkan network lagi net 172.172.15.0, tambahkan masnya itu 255.255.255.0. Nah, kalau sudah gini kita ke router tengah teman-teman. Nah, di sini neighbor, di sini neighbornya itu masukkan IP-nya 12.12.12.2, lalu remote AS-nya itu 24 teman-teman. Enter, tambahkan network teman-teman. Network itu 11.11.11.11
titik kosong, lalu tambahkan maksnya teman-teman. Maksnya itu 255.255.255.252, enter, exit. Nah, kalau sudah seperti ini, konfigurasi kita itu sudah berhasil teman-teman. Nah, mungkin itu saja teman-teman pembahasan di bab dynamic routing ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Cukup sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.